Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 200902502006 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Ya, baik. Di sini saya akan membahas jawaban dari tugas 12, yaitu macam-macam media pembelajaran, mata pelajaran, strategi media pembelajaran akuntansi. Seperti yang diketahui, strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan untuk keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik. Selanjutnya, di sini materi macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, macam-macam media pembelajaran. Yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Yang keempat, fungsi media pembelajaran. Dan yang kelima, karakteristik media pembelajaran. Selanjutnya, memasuki pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan atau alat segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik maupun perangkat lunak. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media cetak atau print out. Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks atau gambar serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampaian informasi belajar. Media cetak terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu media cetak lepas seperti buku, modul, majalah, gambar, handout, dan foto-foto. Yang kedua, media cetak dipajang seperti poster, peta, papan planel, mading. Dan yang ketiga, media cetak proyeksikan seperti OHP atau slide proyektor. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media berbasis suara seperti bunyi-bunyian dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk bertipe auditory. Contoh dari audio diantaranya radio, CV, DVD, flyer, MP3, game interaktif, dan lain-lain. Yang ketiga, media audiovisual. Media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Yang keempat, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberikan respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Yang kelima, e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang berhubungan dengan jaringan komputer atau jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Electronic learning atau e-learning mencakup pembelajaran berbasis website, mobile learning, dan juga blended learning. Selanjutnya, media realita. Media pembelajaran realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata
Umumnya benda ini adalah benda alam yang dapat dikemukakan di sekitar tempat belajar dan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tumbuhan, bebatuan, pohon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk di manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama, penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, proses belajar menjanggal menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga, karena kita dapat melakukan hanya di rumah. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Yang kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Yang keenam, menumbuhkan sikap positif siswa. Manfaat lain dari media pembelajaran, manfaat media pembelajaran yang pertama bagi guru. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam pembangunan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Yang ketujuh, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Dan manfaat yang kedua, media pembelajaran bagi siswa. Siswa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar atau guru. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Dan yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Jadi, siswa bisa saja mendapatkan materi dari internet maupun di WhatsApp atau di Google Classroom. Yang selanjutnya, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Baik, kita memasuki fungsi media pembelajaran. Fungsi yang pertama, menarik perhatian siswa. Terkadang, siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pembelajaran karena materi pembelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan demikian, media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak dan sulit bila dijelaskan secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran, seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksudkan guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Selanjutnya, yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran tafsir ini, semua teori menjadi sama dan tidak ada kesalahan pahaman terhadap informasi. Yang kelima, mengakomodasikan perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinesterik.
Dengan memperpadukan media pembelajaran dalam membentuk audio, video audio, gambar, atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang dapat dia pahami. Selanjutnya yang keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. Dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Selain yang disebutkan di atas, masih banyak fungsi belajar lainnya yang dikemukakan oleh tokoh, seperti misalnya fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi psikologis, fungsi motivasi, fungsi sosio, kultur, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Karakteristik tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis dan juga penggunaan dalam proses belajar mengajar. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur berupa garis, bentuk, tekstur, dan lain sebagainya. Yang kedua, media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Isi pesan media ini diterima melalui indera pendengaran atau telinga. Yang ketiga, media audio visual adalah media kombinasi audio dan visual. Ia adalah menampilkan unsur verbal dan juga suara. Artinya ia dapat didengar dan dilihat secara bersamaan. Yang keempat, multimedia adalah media yang merangsang semua indera dalam kegiatan pembelajaran. Jadi baik pengertian media pembelajaran adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jenis media dan contoh pembelajarannya yang pertama, media cetak, contohnya buku, modul, majalah, gambar, poster, peta, foto-foto, majalah dinding, papan planel, SKS, gunting, koran, dan handout. Yang kedua, media audio. Siaran radio, CD, DVD, podcast, lagu, musik, file MP3, telepon, dan lab bahasa. Yang ketiga, media audio visual, seperti film, televisi, dan video. Yang keempat, multimedia interaktif, contohnya game, aplikasi-aplikasi berbasis Android, dan lain sebagainya. Yang kelima, e-learning, contohnya Udemy, Kode Akademi, Ruang Guru, Zenius, Google Classroom, dan lain sebagainya. Yang keenam, media realita. Contohnya tumbuhan, bebatuan, pepohonan, mata uang, dan lain-lain. Selanjutnya kita memasuki di pembahasan tugas 12. Sesuai dengan instruksi tugas 12, susun dan uraikan terhadap pengembangan media pembelajaran akuntansi untuk materi siklus akuntansi perusahaan jasa dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan atau analisis kebutuhan digunakan untuk mengetahui masalah yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyusun perencanaan atau mengkaji tujuan pembelajaran dan keterkaitannya dengan rancangan materi dalam media yang akan dikembangkan. Yang ketiga, merancang produk awal atau perumusan butiran-butiran materi dan mengembangkan media itu sendiri. Dalam merumuskan materi, penelitian mengumpulkan beberapa pustaka secara sumber lainnya yang relevan untuk mendukung materi yang akan dikembangkan. Selanjutnya yang keempat, melakukan validasi ahli media dan materi dengan kriteria sebagai berikut. Bahan penarik, perhatian, penyampaian materi, keinteraktifan, soal, latihan, atau evaluasi, petunjuk penggunaan jelas, dan program yang jelas. Validasi ahli diberikan setelah media pembelajaran selesai
untuk dinilai oleh teman sejawat, minimal 5 atau sampai 10 orang. Selanjutnya, kita memasuki jawaban. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan atau analisis kebutuhan digunakan untuk mengetahui masalah yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran. Siklus akuntansi perusahaan jasa yang umumnya masih sulit dipahami oleh siswa zaman sekarang adalah jurnal penyelesaian. Terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi siswa, yaitu identifikasi tujuan umum pembelajaran berdasarkan hasil observasi, interview, dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang ada. Terungkap kesenjangan antara kemampuan siswa dan kompetensi yang diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, siswa belum memahami secara benar tentang konsep jurnal penyesuaian. Yang kedua, siswa belum menyebutkan secara benar tentang jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang ketiga, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian sediaan barang dagang dan pencatatannya. Yang keempat, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian beban yang harus dibayarkan dan pencatatannya. Dan yang kelima, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima dan pencatatannya. Yang keenam, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tanggung jawab penyesuaian beban dibayar di muka dan pencatatannya. Dan yang ke-7, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian pendapatan diterima di muka dan pencatatannya. Yang ke-8, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian penyusutan dan pencatatannya. Yang ke-9, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian perlengkapan dan pencatatannya. Dengan adanya kesenjangan tersebut, maka penting dilakukan pengembangan pembelajaran akuntansi dengan materi jurnal penyesuaian. Melihat masalah yang terdapat di atas, kita bisa menyusun perencanaan media yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di atas. Media yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama, pemanfaatan media PowerPoint atau Canva sebagai bahan ajar media pembelajaran. Yang kedua, menggunakan buku rujukan. Yang pertama, pemanfaatan media PowerPoint atau Canva sebagai media pembelajaran. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan presentasi dalam bentuk slide, baik dalam presentasi sederhana maupun presentasi kompleks. Guru menyediakan materi melalui PowerPoint pada setiap pertemuan melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp dan memberikan waktu kepada siswa untuk memahami materi tersebut. Setelah itu, siswa diberikan forum diskusi oleh gurunya yang sudah dibuka dengan membahas materi yang sedang dibahas. Semua siswa diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, baik dalam memberikan pertanyaan maupun dalam menjawab pertanyaan. Guru mengamati jalannya diskusi dan sesekali memberikan klasifikasi jika terdapat keliruan. Pemahaman dari siswa dan menjadi penengah ketika terjadi perdebatan. Pada akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang dibahas sebelumnya. Setelah materi yang terdapat pada PowerPoint atau Canva selesai dibahas, siswa kemudian diberikan waktu untuk mengerjakan soal evaluasi untuk melihat hasil pembelajaran siswa. Adapun hal-hal yang harus termuat dalam media PowerPoint atau Canva adalah yang pertama, pendapatan yang harus diterima. Yang kedua, pendapatan dibayar di muka. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, beban dibayar di muka. Yang kelima, perlengkapan
Yang keenam, penyusutan peralatan. Yang ketujuh, kesalahan pencatatan. Dan yang kedelapan, piutang tak tertagih. Dari 8 yang harus termuat di dalam PPT, kita harus memberikan contoh soal dan jawaban agar siswa lebih mudah memahami isi dari jurnal penyesuaian tersebut. Kita beri contoh soal di belakang. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan buku rujukan atau buku teks. Buku teks merupakan salah satu sumber belajar dan bahan ajar yang banyak digunakan dalam pembelajaran. Buku teks memang merupakan bahan ajar sekaligus sumber belajar bagi siswa yang konvensional. Namun meskipun konvensional dan masih dipergunakan cukup lama dan banyak yang menganggapnya tradisional, buku teks pelajaran masih cukup mampu memberikan kontribusi yang baik pada pelajaran. Beberapa materi pembelajaran tidak dapat diajarkan tanpa bantuan buku teks. Pelajaran buku rujukan digunakan untuk mempermudah siswa agar lebih memahami materi yang ditampilkan guru di slide maupun di papan tulis. Contoh kasus dalam jurnal penyesuaian. Berikut contoh soal atau kasus jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang perlu diperhatikan. Pada Januari 2019, Tuan Akuntan mendirikan sebuah salon dengan nama Kemilau. Pada periode Januari 2019, terdapat data penyesuaian sebagai berikut. Transaksi pertama, peralatan yang diperoleh dengan harga sebesar 13 juta rupiah disusutkan dengan tafsiran umur ekonomi 1 tahun dan nilai residu sebesar 1 juta rupiah. Yang transaksi kedua, dibayar di muka untuk asuransi gedung dengan masa 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 sebesar 24 juta rupiah. Penyusutan dicatat dengan pendekatan harta atau neraca. Transaksi ketiga, perlengkapan salon pada neraca saldo awal Januari 2019 adalah sebesar 6 juta rupiah, sedangkan pada 31 Januari 2019 perlengkapan tersisa sebesar 1 juta rupiah. Transaksi yang keempat, diterima pendapatan di muka untuk rias artis secara berkala selama 6 bulan sebesar 6 juta rupiah. Lalu setiap bulan salon tersebut menerima 1 juta rupiah. Pendapatan tersebut dicatat menggunakan pendekatan harta atau neraca. Transaksi yang kelima, pada tanggal 31 Januari 2019, terdapat 5 karyawan yang belum menerima gaji. Setiap orang memiliki hak atas gaji sebesar 2 juta rupiah. Transaksi yang keenam, atas pinjaman uang dari rekan Tuan Akuntan, Salon Kemilau memiliki hutang bunga sebesar Rp500.000 setiap bulannya selama 1 tahun. Dan transaksi selanjutnya pada akhir Januari 2019, Salon Kemilau belum membayar tagihan listrik dan air sebesar Rp250.000. Jurnal Penyesuaian Salon Kemilau 19 Januari 2019. Keterangan, beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah di kredit, beban asuransi sebesar 2 juta rupiah beban asuransi sebesar 2 juta rupiah di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta rupiah di kredit, beban perlengkapan sebesar 5 juta di debit, perlengkapan sebesar 5 juta di kredit, pendapatan diterima di muka sebanyak 1 juta di debit, pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah di kredit, beban gaji sebesar 10 juta rupiah di debit, dan hutang gaji sebesar Rp10.000 di kredit. Beban bunga sebesar Rp500.000 di debit, hutang bunga sebesar Rp500.000 di kredit, beban listrik dan air sebesar Rp250.000 di debit, hutang listrik dan air sebesar Rp250.000 di kredit. Jadi jumlah keseluruhan debit dan kredit sebanyak
Rp1.750.000. Selanjutnya, media pembelajaran selesai untuk dinilai oleh teman sejawat minimal 5 orang dan maksimal 10 orang temannya. Setelah melihat strategi yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam jurnal penyelesaian dengan menggunakan beberapa metode, terdapat beberapa penilaian dari metode tersebut, yaitu penilaian pertama oleh Sasmita sebanyak 98%. Yang kedua, Ariska sebanyak 100%. Yang ketiga, Dian 95%. Yang keempat, Nunu 95%. Dan yang kelima, Adea 100%. Dari beberapa penilaian tersebut, dapat kita lihat bahwa metode yang digunakan sangat cukup untuk digunakan dan diterapkan dalam metode pembelajaran untuk lebih memahamkan tentang jurnal penyelesaian. Hanya saja, ada beberapa siswa yang harus membeli buku sebagai bahan dasar pembelajaran. Baik, itulah hasil video pembahasan tugas 12 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.